Selama melakukan observasi di lapangan, terdapat beberapa temuan masalah. Adapun temuan masalahnya yaitu guru memang menerapkan pendidikan seks terhadap anak usia dini. Akan tetapi, guru juga tidak mengenalkan sepenuhnya tentang pendidikan seks terhadap anak. Dikhawatirkan jika guru terus mengenalkan pendidikan seks terhadap anak, maka anak akan terus bertanya. Sedangkan ketika anak terus bertanya, maka guru juga harus menata sebuah bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Selain itu juga ketika guru ingin mengenalkan pendidikan seks terhadap anak, berlawanan dengan pihak orang tua yang mereka tahu pendidikan seks itu adalah suatu hal yang tabu, dan memang pendidikan seks itu hanya dikenalkan untuk anak remaja yang kebanyakan itu berpikiran tentang negatif, padahal tidak, semuanya itu bisa dikenalkan sejak dari usia dini. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya itu agar guru lebih dalam lagi dalam mengenalkan pendidikan seks terhadap anak, terutama tentang orang tuanya juga harus bisa lebih kerjasama dalam mengenalkan pendidikan seks terhadap anak. Karena jika kita tidak mengenalkan pendidikan seks sejak dini, maka anak bisa jadi korban atau pelaku seksual di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saat ini kita berada di segmen di hasil dan pembahasan terkait jurnal yang telah kami teliti, yaitu dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Pengenalan Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini. Banyaknya kekerasan seksual di Indonesia, perlu diterapkan dengan baik peran organisasi lembaga sekolah terkait pendidikan seks pada usia prasekolah, serta kontribusi antara orang tua dengan guru itu sangat diperlukan karena hal demikian berpengaruh untuk mengajarkan pendidikan seks pada anak usia dini secara optimal. Menurut Rahmawati 2020 bahwa anak-anak perlu diajari tentang persamaan dan perbedaan antara kepribadian anak laki-laki maupun anak perempuan. Tujuannya adalah agar anak memiliki rasa percaya diri yang baik, namun dalam berkomunikasi perlu memperhatikan dan menyesuaikan kesiapan psikologis anak. Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengajarkan anak membiasakan diri membersihkan alat kelaminnya sendiri, serta buang air kecil atau besar. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak bergantung pada orang lain. Kemudian menumbuhkan sikap mandiri mengajarkan anak tentang akhlak. Kemudian menurut Dr. Boyko juga beranggapan bahwa pendidikan seksualitas anak usia dini adalah upaya untuk mendidik anak tentang seks berdasarkan usianya. Mengajarkan anak tentang fungsi organ seksual dan masalah naluri alami yang muncul. Hal itu mulai terlihat anak-anak juga diberikan bimbingan mengenai pentingnya merawat dan menjaga organ intimnya sendiri. Nah, dengan demikian peran guru di sekolah dalam melakukan pembelajaran khususnya pendidikan seks kepada anak menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan pembelajaran, guru menyesuaikan dengan apa yang diajarkannya dalam konteks belajar mengajar sebagaimana dikemukakan oleh Rustiono dari 2010 bahwa pelaksanaan pembelajaran adalah suatu proses yang diatur sedemikian rupa sehingga dilakukan langkah-langkah tertentu agar pelaksanaannya membuahkan hasil yang diharapkan. Saat ini guru sebagai mediator keberhasilan suatu proses pembelajaran melibatkan keberadaan media pembelajaran. Oleh karena itu, guru menyediakan media yang mudah diakses untuk ketika anak mengikuti pembelajaran seks. Ya. Guru sebagai penilai sebelum kegiatan berakhir, guru berhak mengonfirmasikan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan oleh motivator dengan mengajak anak-anak bernyanyi, dengan berbicara tentang pendidikan seks, atau dengan berbicara dengan mahir. Nah, akan tetapi sejalan dengan hasil observasi yang dilaksanakan bahwa pendidikan seks itu penting diterapkan sejak dini, terutama pada pendidikan prasekolah dasar atau jenjang PAUD. Hal demikian bertujuan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Pengenalan pendidikan seksual pada PAUD dilakukan secara sederhana dan
untuk memudahkan anak-anak dalam memahami tentang pentingnya pendidikan seks. Untuk itu, cara yang diimplementasikan pada sekolah yaitu dengan menggunakan metode bermain, bercerita, dan bernyanyi. Lembaga sekolah mengakui akan kekhawatiran apabila pembelajaran pendidikan seks dijelaskan secara detail, mengingat kemampuan yang dimiliki oleh anak berbeda-beda dan takut disalahartikan hingga mengakibatkan efek yang tidak baik untuk jenjang selanjutnya. Nah, dari hasil observasi yang telah diteliti di sekolah TK Tunas Harapan bahwa pihak lembaga sekolah masih meragukan atau mengkhawatirkan hal demikian karena takut imbasnya akan tidak baik kepada anak-anak di kemudian hari. Kemudian hasil observasi dilakukan dengan wawancara secara langsung bersama informan. Beliau mengatakan bahwa sistem pembelajaran pendidikan seks di Tunas Harapan Kabupaten Indramayu belum terlaksanakan sepenuhnya karena terkait sarana dan prasarana yang kurang memadai, di mana sumber daya manusia yakni kurangnya tenaga pengajar, kemudian para guru yang rata-rata bukan lulusan dari pendidikan anak usia dini, dan media pembelajaran juga masih terbatas, di mana lembaga ini hanya mengandalkan media lembar kerja anak. Padahal di lain sisi, selain lembar kerja anak, banyak media yang mendukung untuk pengajaran pendidikan seks anak usia dini seperti hand puppet atau bermain peran, role playing, dan lain sebagainya. Baik, dari saya cukupkan saja. Sekian. Akan disimpulkan oleh saudari Puspa. Kemudian yang selanjutnya saya Sri Aipus Pakinanti akan membacakan kesimpulan dari penelitian kami, yaitu kesimpulannya, seiring dengan perkembangan zaman, lembaga PIAUD sebagai lembaga pertama dalam tumbuh kembang anak sangat menyadari dengan berbagai kasus pelecehan seksual, baik dari media televisi atau secara nyata di lingkungannya. Meskipun mengetahui pentingnya pendidikan seks, akan tetapi semua itu tidak sepenuhnya diterapkan dalam pengenalan pendidikan seks terhadap anak. Dikhawatirkan apa yang dijelaskan tidak dipahami oleh anak. Akan tetapi pengenalan lembaga PIAUD pendidikan anak usia dini sudah diterapkan dengan berbagai cara seperti pengenalan anggota tubuh, fungsi tubuh, serta menjaga anggota tubuhnya. Dengan demikian, dilakukan berbagai upaya agar anak didik terhindar dari kejahatan seksual dengan mengenalkan lalu menerapkan pendidikan seks dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin dari kelompok kami, kelompok 8, seperti itu. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.